Bapak Bini Aziz, alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian kita muliakan Rais Am Abu Saifuddin, alhamdulillah para ustaz kita di Suku Salam yang telah berhadir. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita di wilayah Muhammad Salam Suku Salam alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan Bapak Sekda Aceh. Dalam rangka ingin melihat perkembangan di wilayah ini. Kemudian kedua, ingin menyampaikan arahan pimpinan kepada kita dan dilanda pandemi penyakit corona COVID-19. Jadi tentu ini perlu perhatian kita semua untuk bagaimana kita bisa kembali hidup normal sebagaimana sebelum masa COVID-19. Apapun namanya yang dari dalam tubuh kita sendiri. Siapa yang tidak produktif? Satu orang yang sakit, sehingga tidak bisa ngaji, tidak bisa belajar, tidak bisa bawa beca, tidak bisa bekerja. Itu dari dalam. Lagi penyakit yang disebabkan oleh penyakit menular adalah menular dari orang ke orang ke orang ke orang. Inilah yang kita buat. Penyakit menular itu disebabkan dari kita penyebab. Jadi orang sakit itu ada 3 penyebab. Satu, karena kecelakaan. Cara menjat bagaimana? Pakai helm, hati-hati, pakai sarung pengaman. Kalau kecelakaan, tidak ada satu orang kepingin ada kecelakaan, tapi bisa terjadi dalam sekejap. Saya ini kan sudah jalan-jalan di dalam, sudah jalan, ketemu dengan banyak orang, ketemu sama orang baru, saya salam, saya video, kemungkinan saya sudah positif. Tapi oleh karena saya pakai masker dan saya sudah divaksin, saya tidak bergejala. Ada kata saya tidak divaksin, tidak pakai masker. Nah, sekarang saya tidak pakai masker. Saya ini kemungkinan positif. Ketemu sama adik ini nggak pakai masker juga. Maka saya sumbang, saya pindahkan beliau. Apa saya pindah ke sana cepat kayak bulannya. Adik ini dompetnya penuh, senang, nggak apa-apa juga dia. Pulang ke rumah ke masjid ketemu sama seseorang nggak enak fisiknya. Belum lemas, uang tidak datang, pulsa udah habis. Ya, nah siapa yang akan bergejala? Yang beliau ini. Begitu beliau ini bergejala, belum divaksin, dan sampai 3 hari. Tidak belum waktu. Orang saya juga. Jadi bagi yang belum vaksin, vaksin ini mahal. Berapa harga vaksin? Berapa harga?
lagi sama makanan ayam, lari ke kanan. Selesai vaksin, yang sebenarnya dulu, tapi besoknya boleh. Ya, dan dikasih motivasi. Karena ada orang takut sama jalur yang sedikit, dia tidak jalur besar. Marah dia karena jalur kecil, dia tidak jalur yang besar, biar sekalian terus. Nanti patah bahunya bukannya. Ya, lanjut. Kita sudah melaksanakan vaksin dalam 2 tahapan dan kita sudah rapat dengan kepala sekolah komite dan saya bahwa kita beri dulu, kita undang wali santri, kita sosialisasikan dengan menghadirkan tim ahli. Sini kami hadirkan Bapak Tarikin, kemudian didampingi juga Pak dari Polsek dan Ramil Komite kita. Kemudian kita berikan vaksin. Memang secara sosialisasi itu besoknya kita vaksin sejumlah 13 orang untuk tingkat SMA. Kemudian karena nanti ada wali murid macam Bapak bilang tadi masih termakan di Suhor, jadi kita tunggu kenapa alhamdulillah sosialisasi dari SMP dan kita berikan vaksin. Jadi
sudah belum 100 orang. Jadi terus dalam 4 orang. Oke. Kita yang sudah divaksin 26 orang, yang ditunda 9 orang, dan yang belum vaksin 49 orang. Selama ini vaksin dan sejak dari awal COVID dan sebelum vaksin kita sudah menjaga prokes di sini. Santri dengan guru tidak boleh bersalaman, tidak boleh berdekatan, kemudian juga mencuci tangan dan menyediakan sanitizer sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah Aceh. Alhamdulillah pada sudah pada tahap vaksin. Untuk syukur salam menurut kabar yang kami terima dari Kepala Dinas Syariah Islam dan Daya Kota Susala, termasuk daya kita yang pertama melaksanakan vaksin dan dengan jumlah sudah kemudian ini saja untuk kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan Bapak tadi sejak dari tahun di bawah 70 lagi itu seperti ini. Dan kalau vaksin syarat kami sendiri mengalaminya. Jadi begitu makanya dengan menjaga kesehatan yang baik dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sama-sama vaksin diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah berkahi, memberkati dan menyelamatkan kita daripada COVID ini sehingga proses belajar mengajar ibadah kita berjalan dengan lancar seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sekda, Bapak Kadis dan semua rombongan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum